bakal kasih tahu kamu mengenai tips menjadi pribadi yang asertif. Pernahkah kamu berkata iya padahal dalam hati kamu ingin berkata tidak? Atau pernahkah kamu merasa bahasanya orang lain tidak mendengarkan kamu? Apapun jika mereka ingin mendengarkan kamu, mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan. Jika itu terjadi padamu, artinya kamu harus lebih bersikap asertif. Nah, akan tetapi apa itu asertif? Jika kamu cari di dalam kamus, itu artinya sangat tipis. Tapi definisi asertif itu sendiri lebih dari itu. Jika kamu mampu bersikap asertif, artinya kamu mampu mengekspresikan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan perasaan kamu tanpa harus merusak hubungan kamu dengan orang lain. Bersikap asertif itu tidak hanya mengungkapkan perasaan senang saja, tetapi juga perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Apabila kamu mampu mengungkapkan perasaan negatif kamu seperti marah, jengkel secara jujur tanpa harus menyalahkan orang lain, artinya kamu bisa bersikap asertif. Lantas bagaimana jika perilaku kita menyebabkan orang lain merasa dipermalukan dan direndahkan? Jika kamu mengungkapkan perasaan, kemudian orang lain merasa dipermalukan, direndahkan, dilecehkan, dan dirugikan, artinya kamu berperilaku tidak asertif. Oke, bukan berarti kita lebih baik diam saja. Kalau kita diam saja, tidak mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada orang lain, kemudian menggerutu dalam hati, nah seperti itu bukan termasuk perilaku asertif. Nah, bagaimana sih perilaku asertif itu? Perilaku asertif itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kita mampu mengekspresikan dan mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Nah, yang kedua ada kita meminta pertolongan kepada orang lain jika kita membutuhkan pertolongan. Nah, yang ketiga, jika kita merasakan kebingungan atau kita lagi butuh jawaban, kita boleh bertanya kepada orang lain. Itu termasuk hak kita. Mungkin saja orang lain itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, itu juga perilaku asertif. Ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain, kita mampu mengungkapkan dengan jujur dan baik. Nah, selain itu karakteristik perilaku asertif, kita mampu memandang wajah lawan bicara kita ketika kita mengungkapkan perasaan atau kita sedang bercerita tentang pikiran dan perasaan kita. Nah, yang terakhir, kita mampu berkata tidak jika kita tidak ingin melakukan hal pekerjaan tersebut. Nah, apa sih sisi baiknya kita itu bersikap asertif? Lawan bicara menjadi kemungkinan besar akan ikut bersikap asertif. Lawan bicara juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Lawan bicara lebih terbuka dan lebih jujur. Kemudian kita sebagai orang yang tidak orang yang bersikap asertif itu tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang agresif, bahkan bisa menerima kehadiran orang lain dengan sikap yang terbuka. Karena hal-hal tersebut itu kedua belah pihak yang berkomunikasi akhirnya merasa nyaman, tidak ada yang merasa disakiti hatinya, tidak ada yang merasa disalahkan, dihina, dirugikan oleh perasaan buruk lawan bicaranya. Kemudian lawan bicara menjadi tidak terpancing untuk memberikan respon yang emosional, jadi dia akhirnya tidak bersikap marah atau benci atau bahkan bisa berbicara jorok atau kotor atau kasar. Itu dengan komunikasi yang asertif, kejadian itu tuh bisa terhindari. Kemudian perasaan menjadi plong karena tidak ada yang mengganjal di hati dan relasi pun menjadi lebih baik. Jadi tidak ada pertengkaran, baik-baik saja. Dan hal ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu tadi keuntungannya ya, maksudnya sisi baiknya kita bersikap asertif. Terus gimana sih biar kita itu bisa bersikap asertif dan terbuka? Teman saya akan menjelaskan tips bagaimana kita bisa bersikap asertif. Silahkan. Sekarang waktunya aku ngasih tahu kamu gimana caranya untuk jawab pertanyaan asertif. Oke, langsung aja.
pikiran dan perasaan kamu secara jelas kepada orang lain. Jangan takut. Nah, yang ketiga, tatap lawan bicara kamu kalau kamu lagi ngobrol. Yakin deh, dia juga mau kok, dia juga suka kalau kamu tatap wajahnya.